Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Beataken volume 9 part 18. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan kematian tragis dari seorang penantang labirin yang sangat arogan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Party Bason telah menemukan ruangan tersembunyi di lantai 2 yang terdapat peti perak dan dijaga seekor monster di sana. Setelah party mereka berhasil mengalahkan monster itu, mereka pun akan segera membuka peti perak tersebut. Dan ternyata, isi dari peti itu adalah sebuah pedang dengan kelas langka. Mereka tampaknya telah mendapatkan jackpot setelah berkali-kali kena sial. Melihat itu, rekan-rekan Bason pun sangat senang sekali. Bason kemudian menyimpan kapaknya dan akan menggunakan pedang tersebut. Setelah mendapatkan pedang itu, party Bason pun mulai bersemangat dan akan menyusuri labirin lebih dalam lagi. Ketika mereka menyusuri di ruangan sebelah, muncullah segerombolan kelelawar peringkat D yang menyerang mereka. Namun semua kelelawar itu dapat ditebas dengan mudah oleh Bason dengan pedang barunya. Ya, itu adalah pedang yang dibuat oleh Kurobe. Meskipun pedang itu tak mencapai tingkat langka, namun bagi Bason, pedang itu tetap menjadi pedang yang luar biasa. Selain itu, party Bason tampaknya juga telah mendapatkan banyak kristal ajaib dari monster yang ia kalahkan. Bason berkata, pedang ini sangat bagus. Sekarang kita mendapatkan untung besar. Kita mungkin akan menghasilkan uang lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Gomez menjawab, benar sekali Bason, ketika labirin ini dibuka secara resmi, kita harus menantang labirin ini lagi. Mereka pun mengobrol dengan gembira. Sedangkan di sisi lain, party Ellen sepertinya telah menetap di lantai pertama. Mereka tampaknya sangat berhati-hati dalam menjelajahi labirin. Seperti yang sudah dikatakan Souka sebelumnya, lantai pertama hanya terdapat peti perunggu yang berisi barang-barang biasa seperti koin perak ataupun full potion belaka. Lantas apakah tujuan mereka untuk menetap di lantai pertama tersebut? Dan ternyata, alasan mereka tetap tinggal di lantai pertama adalah untuk mengumpulkan semua peti perunggu yang berisi full potion di dalamnya. Mereka akan memanfaatkan sepenuhnya informasi yang diberikan Ramirez kepada mereka. Setelah mereka berhasil membabat habis peti perunggu yang terdapat di lantai pertama, mereka pun berniat untuk mencari peti emas yang tersembunyi di suatu tempat. Seperti yang sudah gua jelaskan sebelumnya, peti emas hanya terdapat di ruang bos dari setiap kelipatan 10 lantai labirin. Namun ada kalanya, peti emas juga bisa ditemukan di ruangan tersembunyi yang tak terduga. Party Ellen tampaknya telah mengorek informasi dari Ramirez mengenai keberadaan peti emas tersembunyi tersebut. Segera setelah itu, Party Ellen kemudian mulai menuju ke ruang tersembunyi. Untuk pergi ke sana, mereka sengaja menggunakan jebakan untuk jatuh langsung ke lantai 5. Bahkan mereka sepertinya berpura-pura terluka untuk mengelabui para penonton. Dengan alasan mencari tempat peristirahatan, mereka pun bergerak menuju ruangan tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka telah melakukan segalanya dengan sempurna. Dan pada saat itulah, mereka menemukan sebuah pintu ruangan tersembunyi. Ketika Guido membuka pintu ruangan tersebut, tiba-tiba muncullah gerombolan monster di sana. Itu sepertinya adalah segerombolan kelelawar vampir dengan peringkat C+. Kabal dengan perisainya kemudian langsung maju untuk menghadang gerombolan monster itu sendirian. Dengan perisai yang ia miliki, kelelawar vampir tampaknya tak bisa menembus perisai miliknya. Sementara Kabal menarik perhatian gerombolan monster itu, Ellen telah bersiap untuk melepaskan sihirnya. Giant Magic S-Cycle Shotgun. Seketika itu juga, serpihan-serpihan es tajam langsung menghujani gerombolan monster tersebut. Ruangan kecil tempat mereka berada tampaknya tak memungkinkan para monster itu menghindar.
Alhasil, segerombolan monster kelelawar vampir itu pun dibasmi tanpa sisa. Di sisi lain, Rimuru yang melihat itu pun sedikit kagum dengan party Ellen tersebut. Mereka dapat menghadapi monster itu dengan mudah. Jika seandainya ini adalah tim Bason, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati mereka. Setelah party Ellen mengalahkan monster tersebut, mereka sepertinya telah menemukan sebuah peti harta karun di ruangan tersebut. Dan seperti yang mereka harapkan, itu adalah sebuah peti emas. Mereka pun bertanya-tanya, apakah peti ini benar-benar berisi barang langka? Segera setelah itu, Guido pun langsung membuka peti emas tersebut. Dan ternyata, isi dari peti emas tersebut adalah sebuah pedang panjang dengan kelas langka. Di sisi lain, Rimuru bergumam jika itu bukanlah senjata kelas langka, melainkan itu sebenarnya adalah senjata kelas khusus. Itu adalah pedang panjang yang dibuat Kurobe menggunakan sisik monster Charybdis. Namun ketika melihat isi peti tersebut, Ellen sepertinya tampak sangat kesal. Itu karena isi peti tersebut tak seperti yang Ellen harapkan. Ellen mengharapkan sebuah perlengkapan untuk kelas penyihir seperti dirinya. Tapi di satu sisi, Kabal dan Guido sepertinya sangat senang dengan isi peti tersebut. Itu sungguh luar biasa, ucap Kabal dan Guido. Setelah tujuan mereka tercapai, mereka pun langsung menggunakan item peluit kembali untuk keluar dari labirin. Dengan demikian, party Ellen pun telah kembali lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan. Rimuru merasa jika party Ellen ini sungguh realistis sekali. Di sisi lain, Souka kemudian memperlihatkan situasi Kai dan party Masayuki. Kedua belah pihak tampaknya cukup bersaing satu sama lain di lantai bawah. Namun tampaknya party Masayuki bergerak dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Setelah 2 jam berlalu, mereka bahkan sudah mencapai di lantai 9. Dan sepertinya alasan mereka dapat bergerak dengan sangat cepat itu karena party Masayuki selalu mendapatkan jebakan dan terjatuh ke lantai berikutnya. Ya, itu benar-benar sebuah keberuntungan yang di luar nalar. Rimuru pun sampai geleng-geleng kepala. Setelah melihat ini, Rimuru pun memutuskan untuk menghapus semua perangkap jatuh nantinya. Bahkan setelah beberapa saat kemudian, mereka sudah berhasil mencapai lantai 10. Setelah mereka mencapai lantai ini, muncullah beberapa monster yang menghadang mereka. Namun tampaknya, rekan-rekan Masayuki cukup kuat untuk menghadapi monster-monster itu dengan mudah. Setelah itu, mereka pun terus menyusuri koridor labirin. Yang akhirnya, mereka telah menemukan gerbang untuk memasuki ruang bos lantai 10. Setelah mereka memasuki ruang bos tersebut, muncullah monster laba-laba raksasa yang menjaga lantai ini. Monster mengerikan ini sepertinya memiliki tingkat kesulitan peringkat B. Melihat itu, Jinre langsung mengenuskan pedangnya dan melesat untuk menebas monster laba-laba tersebut. Dengan kekuatan tebasan yang luar biasa, monster laba-laba itu pun berhasil dicincang dengan mudah. Setelah mengalahkan bos lantai itu dengan mudah, muncullah peti emas di sana. Mereka pun langsung membuka peti emas tersebut, dan ternyata peti itu berisi sebuah pedang besar dengan kelas langka. Dan setelah itu, party Masayuki pun menggunakan peluit kembali untuk keluar dari labirin. Mereka adalah tim kedua yang muncul kembali ke permukaan. Sedangkan di sisi lain, Kai saat ini juga telah sampai ke lantai 10. Kai telah berhasil maju sejauh ini sendirian. Dia bahkan tak menginjak ke perangkap apapun dan berhasil melewati lorong dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bahkan mengambil banyak sekali peti perak di setiap lantai yang ia lewati. Dan sesaat kemudian, Kai telah sampai ke ruang bos lantai 10 labirin. Namun sayangnya, tak ada monster di ruangan tersebut. Itu karena party pahlawan Masayuki telah menghabisi bos lantai terlebih dahulu sebelumnya. Dan tentunya, Kai yang sudah berjuang sejauh ini pun sangat kesal. Cih, apakah pahlawan terpilih yang menyebalkan itu mendahuluiku? Ah, sudahlah, hidupkan kembali bos lantai secepatnya, ucap Kai dengan arogan. Delta yang bertugas sebagai manajer sekaligus kameramen itu pun menjawab bahwa bos lantai butuh sekitar 30 menit untuk dihidupkan kembali.
Di sisi lain, Rimur merasa jika Kai sepertinya kurang beruntung itu karena 3 jam hampir berlalu. Kurang 15 menit lagi, waktu menjelajah labirin telah berakhir. Mendengar itu, tentu Kai sangat kesal sekali dan mengucapkan kata-kata kasarnya kepada Delta dan semua staf labirin. Di satu sisi, Delta sangat tak terima dengan omongan Kai tersebut. Delta berkata, "Ucapanmu jelas-jelas telah melanggar aturan bangsa ini. Jika kau tak segera meminta maaf, aku tak akan duduk diam saja." Kai menjawab, "Hah? Apa katamu? Berani-beraninya orang bodoh sepertimu begitu sombong? Jangan konyol, dasar bodoh." Mendengar itu, kesabaran Delta pun telah habis. Karena Kai dengan jelas telah melakukan pelanggaran, Delta pun akan mengeksekusinya. Namun Kai tertawa dan berkata, "Hahaha, apa kau baru saja mengatakan akan mengeksekusiku? Apa yang bisa kau lakukan kepadaku, dasar idiot?" Dan seketika itu juga, tanaman merambat muncul dari tanah dan langsung menjerat tubuh Kai tersebut. Kai pun sangat terkejut. Apa? Duri-duri kecil kemudian muncul dari tanaman yang mengikat tubuhnya hingga menembus dagingnya. Kai pun tampak kesakitan yang tak tertahankan. Delta kemudian memberikan peringatan terakhir agar Kai segera meminta maaf. Namun Kai dengan angkuhnya menjawab, "Sialan, apa kau pikir bisa mengalahkanku dengan ini? Jangan meremehkanku, dasar bajing." Sebelum Kai menyelesaikan kata-katanya, Kai tiba-tiba telah kehilangan suaranya seketika. Dan betapa mengejutkannya, Delta dengan sangat cepat langsung memenggal kepala Kai dengan jarinya. Alhasil, kepala Kai telah terlepas dari tubuhnya dan melayang ke udara. Meskipun Kai memiliki kemampuan peringkat A, tapi Kai benar-benar telah memilih lawan yang salah untuknya. Para penonton yang melihat itu pun sangat tercengang. Para penonton sangat tak percaya bahwa pria kuat seperti Kai dapat dikalahkan dengan mudah oleh wanita cantik seperti Delta. Setelah beberapa saat kemudian, Kai telah dibangkitkan kembali di luar labirin dengan kondisi yang tak sadarkan diri. Kai sepertinya telah kena mental gitu, Pak. Souka kemudian menyiarkan kepada semuanya bahwa peserta yang melanggar aturan akan diberikan hukuman. Semua barang-barang yang didapatkan di labirin akan dihanguskan. Mempertimbangkan cara dia memperlakukan Myormel sebelumnya dan sikap arogannya terhadap Delta, Rimuru sepertinya tampak puas dengan nasib Kai tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.